Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang mungkin ya? Ya, ulang. Oke, baik, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk para sahabat-sahabat pariwisata yang hebat sekali. Kembali lagi dengan saya Inggit Sucianti yang akan memandu acara talk kita pada hari ini dalam 30 menit ke depan. Pada acara talk show kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan sangat penting sekali yaitu pariwisata berkelanjutan, menjaga alam dan mendorong ekonomi lokal. Sahabat pariwisata, Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarate, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Tengah, sorry. Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarate, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah contoh nyata bagaimana sebuah komunitas lokal dapat memadukan potensi alam, budaya dan pariwisata. Namun upaya ini tentu memiliki tantangan dan juga membutuhkan kolaborasi antar semua pihak. Untuk membahasnya lebih dalam lagi, telah hadir bersama kita saat ini Ibu Nita. Halo Bu, selamat pagi. Nah, jadi Ibu Nita ini adalah seorang pengelola wisata Desa Wisata Hijau Bilebante dan juga anggota tenaga kesehatan. Beri tangan dulu untuk Ibu Nita sebagai narasumber kita pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ibu, bagaimana sih yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan itu? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kita sama-sama berdiskusi atau bercerita sedikit tentang desa wisata berkelanjutan. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya perkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan nama saya adalah Nita, saya Nita dan saya adalah salah seorang pengelola di Desa Wisata Hijau Bilebante ini dan ikut terlibat dari proses merintis Desa Wisata Hijau dari belum menjadi desa wisata sampai dengan saat ini. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan desa wisata pariwisata berkelanjutan. Baik, dalam konsep kami di Desa Wisata Hijau Bilebante yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan itu adalah bagaimana konsep wisata yang kita kembangkan itu mempunyai rencana jangka panjang, jadi tidak monoton, sesuai dengan permintaan atau kebutuhan customer tentunya. Jadi kita tidak tetap di paket wisata yang kita suguhkan saat ini sampai 2-3 tahun ke depan itu kita punya planning pariwisata ini, terutama pariwisata yang ada di Desa Bilebante ini kita mau kemanakan seperti itu. Lebih ke arah konsep untuk jangka panjang yang ingin kita lakukan untuk keberlanjutan dari pariwisata itu sendiri. Terima kasih. Nah, untuk adanya hal tersebut, Ibu ya, adakah keterlibatan masyarakat lokal dalam membangun pariwisata berkelanjutan ini? Tentu. Untuk membangun sebuah pariwisata, jangan harap bisa membangun pariwisata hanya dengan 1 atau 2 orang. Jadi untuk diketahui di Bilebante ini anggota kami itu lebih dari 150 orang. Ya, lebih dari 150 orang, tapi di sini ada banyak atraksi dan ada banyak paket wisata. Jadi setiap tim itu akan keluar pada saat atraksi sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal pada saat tamu ingin bercidomo, tentu yang kami hadirkan adalah para anggota kami yang terlibat di komunitas cidomo itu sendiri. Jadi tidak semua tim pada saat ada tamu jumlahnya 20, kemudian tim 150 yang enggak rasional juga seperti itu. Ya. Nah, baik, untuk
Selanjutnya Ibu, bagaimana sih cara pengelolaan lingkungan yang dilakukan untuk menjaga keindahan dan kelestarian alam yang ada di Bile Bante ini? Baik, ini pertanyaan yang sedap, ngeri-ngeri sedap ya. Masalah terberat kita memang, dan ini saya rasa sudah termasuk masalah nasional dan masalah dunia terkait dengan isu lingkungan, ya, lingkungan. Jadi sebelum Bile Bante ini menjadi seperti saat ini yang terlihat hijau, Desa Bile Bante ini adalah daerah dengan tambang galian C atau tambang pasir, yang mana di tempat kita berdiri saat ini dulu sebelumnya itu tingginya kira-kira setinggi pohon, kira-kira 10 meter di atas kita, dan saat ini posisinya agak sedikit dalam karena memang sudah digali dan sudah dilakukan perubahan-perubahan pengolahan seperti itu. Toh pun jalan-jalan yang ada di sepanjang jalan Desa Bile Bante sebelumnya itu posisi sawah itu lebih tinggi daripada jalan, 1-2 meter di atas jalan. Saat ini posisi sawah itu berada di bawah, lebih rendah daripada posisi jalan. Tetapi alhamdulillah saat ini yang tadinya desa dengan gundul, yang desa dengan pasir, yang kalau Bapak Ibu atau adik-adik itu berjalan melalui jalan sepanjang Desa Bile Bante itu, maka sepanjang jalan yang ditemui adalah dump truck pengangkut pasir dan juga batu. Nah, konsep hijau yang kami tanamkan selanjutnya. Jadi untuk lingkungan, bagaimana kami menjaga lingkungan di sini? Di tempat ini ada namanya Sungai Larangan. Di Sungai Larangan itu tidak boleh dilakukan aktivitas untuk melakukan racun di sepanjang sungai itu, dan juga tidak boleh dilakukan pemancingan seperti itu, dan itu kelestariannya harus tetap dijaga. Di samping itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan juga di Desa Bile Bante ada sebuah komunitas namanya komunitas Eco Ranger, yaitu anak muda yang khusus bergerak untuk isu lingkungan, terutama mengenai sampah, bagaimana proses pemilahan sampah sampai kepada pengolahan sampah. Untuk saat ini mereka masih dalam tahap peningkatan SDM dan sosialisasi ke masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti akan terbentuk sebuah TPS 3R setelah SDM-nya diperkuat seperti itu. Nah, untuk hal itu Ibu, ada nggak sih dampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat? Tentu hal positifnya banyak sekali. Ketika kita menyebut sebuah kata pariwisata, hal kecil saja seperti air minum mineral ya. Kalau air minum mineral kita beli di luar sana itu harganya sekitar 2.000. Tetapi kalau sudah dijual di tempat pariwisata dimanapun, itu air minum yang botol tanggung itu harganya minimal 5.000. Setuju nggak? Benar nggak? Ya, jadi itu adalah salah satu hal kecil yang bisa digambarkan sebagai dampak ekonomi. Apalagi kalau kita berbicara tentang paket wisata yang ada di Desa Bile Bante. Misalkan ada paket spa terapis, di mana para pelakunya ini adalah mereka ibu-ibu yang ditinggal suaminya pergi ke Malaysia, atau memang ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan. Kalau mereka dipanggil oleh masyarakat sekitar untuk melakukan massage tradisional, mereka hanya akan dibayar dengan uang 10.000, 20.000. Tetapi ketika dia sudah dilatih dan sudah memiliki sertifikat, maka harga mereka bukan lagi 10.000. Mereka massage pegang customer itu 30 menit sampai 45 menit, 100.000 sudah di tangan. Itu adalah salah satu dampak ekonomi daripada adanya pariwisata ini, seperti itu. Oh ya, jadi banyak sekali ya teman-teman itu dampak positif dari adanya wisata hijau Bile Bante ini. Wah, kita mendengarkan bagaimana Desa Wisata Hijau Bile Bante menjalankan konsep pariwisata berkelanjutan. Sekarang
Kita masuk ke sesi diskusi. Saya yakin banyak dari sahabat-sahabat pariwisata yang sudah siap dengan pertanyaannya ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh dimulai pertanyaannya sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila, Ibu. Di sini saya ingin bertanya, kan awalnya tadi Ibu bilang bahwa awalnya Bili Bante ini adalah desa kering dengan beda dengan yang sekarang gitu, yang warna hijau. Lalu Ibu, apa sih yang menjadi inspirasi awal bagi desa Bili Bante ini untuk mengembangkan konsep desa hijau? Terima kasih, Ibu. Saya coba bantu jawab ya, Mbak Lila. Awalnya Bili Bante memang adalah dikenal dengan desa debu kering, ya. Inspirasi awal untuk mengembangkan desa wisata ini menjadi desa wisata hijau itu adalah sebelumnya kami ada dapat pembinaan itu namanya dari GIZ, ya. Itu awal mulanya terbentuk Bili Bante ini menjadi desa wisata. Pertama kami tidak ini ya, enggak percaya diri gitu, bahwa dalam mindset kami yang namanya wisata itu adalah gunung, pantai, terus air terjun, seperti itu. Sementara di Bili Bante kami tidak punya itu. Nah, oleh GIZ ini kami dibuka wawasan kami bahwa yang dinamakan wisata itu bukan hanya terbatas seperti itu, tapi segala aktivitas yang ada di desa itu bisa kita jadikan wisata. Sehingga singkat cerita kami diajak studi banding ke sebuah desa wisata yang sudah maju. Kemudian dalam hati kami berpikir, kalau konsep wisata itu seperti ini, di Bili Bante kami juga bisa gitu. Di Bili Bante kami juga bisa. Tapi yang paling penting adalah ketika kita yakin kita bisa, kita harus membentuk sebuah SDM yang kuat. Dan pada saat itu kami tidak minta bangunan fisik. Ketika ada NGO yang mau mendampingi kami tidak pernah minta bangunan fisik atau apa itu. Kami ingin SDM kami ditingkatkan, capacity building kami ditingkatkan. Sehingga dari dasar itulah lahirlah kepedulian, dukungan dari pemerintah desa ya waktu itu, bagaimana untuk Bili Bante ini tidak lagi diambil pasirnya, tetapi dirubah menjadi sebuah desa yang indah. Nah, pada tahun 2016 itu muncullah peraturan desa, yaitu tentang wisata hijau Bili Bante ini. Nah, dari situlah aktivitas penambangan ini di-cut dari tahun 2016 sampai sekarang. Bisa dikatakan aktivitas penambangan di desa Bili Bante sudah tidak ada, sehingga Bili Bante yang terlihat saat ini ada terlihat hijau-hijaunya. Dan konsep hijaunya seperti apa? Untuk saat ini kami sedang ingin lebih memperdalam konsep hijau itu sendiri melalui kegiatan-kegiatan seperti sekolah lumbung pangan, bagaimana masyarakat itu memanfaatkan pekarangannya. Terus bagaimana untuk di homestay itu tanaman herbal, tanaman organik itu lebih dikembangkan. Pokoknya yang berkonsep hijau itu kita semaksimal mungkin untuk kita angkat seperti itu. Itu. 3, 2, 1. Nah, yang terakhir nih Bu, bagaimana harapan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa Bili Bante ini? Baik, ini agak sedikit berat ya, tapi tidak ada yang berat ketika itu kita gantungkan harapan kita dengan menghadirkan Allah di situ.
Jadi harapan saya itu sangat besar untuk 5 tahun ke depan dan bahkan 10 sampai 15 tahun ke depan, bagaimana masyarakat kami yang ada di Desa Bilebante ini sejahtera melalui pariwisata. Saat ini yang terdampak memang belum 100% masyarakat kami yang bisa merasakan dampak ekonomi daripada adanya pariwisata Desa Bilebante ini, tapi sudah banyak masyarakat kami yang merasakan dampaknya dari adanya pariwisata ini. Mulai dari pemudanya, mereka bisa menjadi sebagai pemandu outbound, master game. Kemudian dari ibu-ibu rumah tangga, mereka bisa menjadi tenaga terapis, kemudian pelaku UMKM. Nah, kemudian juga dari ibu-ibu yang anak-anaknya kuliah ke luar daerah, itu mereka bisa menggunakan kamar anakannya untuk dijadikan homestay, yang mana kalau satu rumah itu punya 3 kamar homestay, maka kalau kita kalkulasikan secara kasar, kalau satu hari disewa 150 atau 200.000, maka dalam satu hari dia bisa dapat 200.000, 600.000. Kalau dia disewa selama 3 malam, ada tamu yang nginap selama 3 malam, maka 3 kali 6 1.800.000. 1.800.000 itu hampir sama dengan gaji teman-teman kita yang duduk di kantor-kantoran seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan ibu-ibu dan dampak. Nah, di samping itu kami juga berharap ke depannya, kalaupun Bilebante ini nanti maju go internasional sampai mendunia, kami berharap Bilebante ini tetap menjadi Bilebante yang tetap menjaga kelestarian desanya itu, yang saat ini kami sudah mulai saring tamu yang berkunjung ke Bilebante dengan mengikuti etika berkunjung. Jadi ketika ada tamu wisatawan yang mau nginap di Bilebante, maka dia harus mengikuti aturan yang sudah kami tetapkan. Contohnya kecil saja, mereka harus berpakaian seperti orang Bilebante. Tamu asing tidak boleh berpakaian pakaian yang yang pendek-pendek, yang seksi-seksi, atau secara kasarnya kekurangan kain seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk masyarakat kami yang ada di Bilebante, yuk sama-sama kita dukung desa kita ini untuk menjadi desa wisata hijau yang berkelanjutan dan go internasional, sehingga masyarakat kita ke depannya tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, tapi bagaimana bisa mendapatkan dan menciptakan pekerjaan dari desa kita sendiri. Itu saja. Baik. Semoga ya teman-teman, apa yang disampaikan pada hari ini bisa menginspirasi bagi kita semua untuk ikut mendukung dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan, dimulai dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Saya Inggit Sucianti pamit undur diri, sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap menjaga alam, hormati budaya, dan mari bersama-sama membangun pariwisata yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.